Bab 1501-1505. Bab 1501, Ruang Hancur. Bam! Tubuh Yao Tian menegang saat dia berdiri di langit. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Pada saat ini, ada sidik jari merah darah yang sangat mencolok di wajahnya. Jejak darah perlahan mengalir keluar dari sudut mulutnya. Seluruh langit menjadi benar-benar sunyi pada saat ini. Banyak pasang mata telah menyaksikan apa yang baru saja terjadi dengan sangat terkejut. Mata mereka bergeser ke arah Xiao Yan di kejauhan, yang bibirnya terangkat menjadi senyuman. Rasa dingin melonjak di dalam hati mereka. Klan kuno paling peduli dengan harga diri mereka, namun Xiao Yan dengan kejam menamparkan Yao Tian di depan begitu banyak orang. Penghinaan ini adalah penghinaan yang lebih besar daripada sekadar membunuhnya. Kamu berani menyerangku. Keheningan berlanjut sejenak sebelum Yao Tian akhirnya pulih dari keterkejutannya. Matanya dengan cepat berubah menjadi merah cerah. Dia memelototi avatar spiritual di depannya dengan mata gila dan buas. Api coklat seperti bumi tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu, ia membentuk objek seperti kura-kura besar di tengah raungan yang mengguncang bumi. Penyu raksasa ini diselimuti duri api yang tajam. Mulutnya yang ganas juga ditutupi dengan gigi tajam seperti pisau. Api bumi spiritual penyu, peringkat ke-13 di peringkat api surgawi. Tidak terduga bahwa api surgawi seperti itu sebenarnya ada di tanganmu. Wajah avatar spiritual Xiao Yan mengungkapkan ekspresi terkejut saat dia melihat bentuk kura-kura api besar di atas kepala Yao Tian. Klan Yao ini memang memiliki beberapa api surgawi. Pergi dan mati. Wajah Yao Tian menjadi lebih ganas setelah roh api terbentuk. Raungan marah terdengar. Roh api besar itu menggerakkan anggota tubuhnya. Ekor raksasa itu, yang ditutupi dengan duri api, tanpa basa-basi mengayun ke arah kepala Xiao Yan. Suara angin kencang itu segera mulai bersiul. Sebuah trik kecil. Avatar spiritual Xiao Yan dengan dingin tertawa saat melihat serangan. Tubuhnya bergoyang dan naga api setinggi 10.000 kaki terbentuk di langit. Ekor naga diayunkan secara acak dan mengenai roh api, menyebabkan nyala api di tubuh kura-kura meredup. Kura-kura itu segera mengeluarkan teriakan dan terbang kembali sebelum menabrak tubuh Yao Tian. Guru. Wajah Yao Tian memucat setelah roh api itu dikalahkan. Dia memuntahkan seteguk darah segar. Api bumi spiritual penyu hanya berada di peringkat ke-13. Di sisi lain, api surgawi Xiao Yan bisa melawan api surgawi peringkat di 6 besar setelah menggabungkan 5 jenis api surgawi. Selain itu, kekuatan spiritual Xiao Yan jauh melampaui Yao Tian. Itu adalah masalah yang sangat mudah untuk mengalahkan pihak lain. Bajingan. Pertarungan antara Xiao Yan dan Yao Tian hanya berlangsung sepersekian detik. Pada saat Yao Wangui pulih, dia hanya bisa menyaksikan Yao Tian menderita cedera serius. Ekspresinya dengan cepat berubah saat dia mengeluarkan raungan marah. Dengan suara, swoosh, tubuhnya muncul di depan avatar spiritual itu. Tangannya yang besar terulur dengan keras dan ruang di depannya runtuh. Xiao Yan tidak berniat untuk bentrok langsung dengan Yao Wangui. Tubuh spiritualnya meledak. Ini dipisahkan menjadi gelombang kekuatan spiritual yang akhirnya kembali ke tubuh Xiao Yan. Xiao Yan, kamu mencari kematian. Yao Wangui tiba-tiba mengangkat kepalanya setelah serangannya meleset. Matanya padat saat dia memelototi Xiao Yan di kejauhan. Niat membunuh melonjak di dalam hatinya. Tubuhnya bergerak, dan dia muncul di depan Xiao Yan. Sebuah pukulan dilempar pada saat bersamaan. Hantu tua. Kamu benar-benar penuh dengan omong kosong. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah yang terbesar di sini? Petik 2. Ziyan, yang berada di samping Xiao Yan, melihat sedikit ke bawah setelah melihat serangan Yao Wangui lagi. Dia mengambil langkah maju dan memblokir Xiao Yan. Tangannya terkepal saat diayunkan ke depan. Seekor naga emas cerah besar meraung dan bangkit dari telapak tangannya. Itu sangat bertabrakan dengan Yao Wangui. Bang! Bentrokan antara dua bintang 4 elit Dou Sheng sangat menakutkan. Ruang di mana kedua tinju bertabrakan runtuh. Segala sesuatu dalam radius 1000 kaki berubah menjadi hitam pekat. Riak kuat menyapu saat tubuh Yao Wangui terbang kembali. Kakinya terhuyung-huyung lebih dari selusin langkah ke belakang di langit sebelum dia berhasil menstabilkan tubuhnya. Matanya menatap Ziyan saat dia berbicara dengan ekspresi suram, naga kekosongan kuno. Ziyan mundur 2 hingga 3 langkah sebelum menstabilkan dirinya. Dalam hal bentrokan langsung, dia tidak pernah takut pada siapapun yang setingkat dengannya. Tubuh naga Void kuno sangat kuat bersama dengan konstitusi naga Phoenix yang kuat.
Meskipun levelnya sama dengan Yao Wangui, bukan tidak mungkin bagi Ziyan untuk menghabisinya. Seorang lelaki tua yang berlebihan. Ziyan secara acak menepuk tangannya dan dengan dingin tertawa. Anda, Yao Wangui menjadi marah setelah mendengar pernyataannya. Wajahnya berubah menjadi hijau dalam prosesnya. Dia akan berteriak marah ketika Yao Ling, yang diam, tiba-tiba menariknya kembali dan menggelengkan kepalanya. Penatua Wangui, ini hanyalah bentrokan temperamental antara anak muda. Mengingat statusmu, kamu telah merendahkan dirimu sendiri dengan campur tangan. Sun Er juga sedikit tersenyum saat ini ketika dia tiba-tiba berkata. Saya pikir semua orang harus mundur selangkah. Tujuan Anda mungkin tidak datang ke sini secara khusus untuk bertarung dengan yang lain. Mengapa Anda ingin membuang energi Anda tanpa alasan? Petik 2. Mengapa? Apakah klan Gu juga berniat membantu orang ini? Yao Wangui dengan dingin menuntut. Wajahnya berkedut setelah mendengar Sun Er berbicara untuk Xiaoyan. Yao Wangui, nona muda klan saya hanya menyatakan fakta. Kamu seharusnya tidak mencoba menjadi terlalu menjengkelkan. Pria tua berjubah biru di belakang Sun Er mengerutkan kening dan berbicara dengan suara samar. Huff. Yao Wangui hanya bisa mengayunkan lengan bajunya dengan marah setelah menyadari siapa yang berbicara. Dia secara alami berkenalan dengan Gu Nanhai, yang lebih kuat darinya. Jika mereka memilih untuk membantu Xiaoyan dengan Ziyan, 3 tim mereka kemungkinan besar akan menderita kerugian besar. Oleh karena itu, dia hanya bisa dengan marah mendengus dingin. Dia mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan dan Yao Lao sebelum tertawa dengan suara dingin, kalian berdua seharusnya tidak bahagia. Meskipun klan Yao saya melakukan hal-hal dengan profil rendah, Anda tidak akan berakhir dalam kondisi yang baik jika Anda mencoba untuk melompati kepala kami. Xiaoyan tersenyum tetapi tetap tidak berkomitmen. Yao Wangui, adalah tragedi bahwa seseorang sepertimu adalah otoritas di dalam klan Yao. Saya secara alami akan mengunjungi klan Yao di masa depan. Saya tidak merasakan keterikatan apapun dengan klan Yao, tetapi saya akan mengukir nama orang tua saya ke dalam tablet klan. Mata Yao Lao memelototi Yao Wangui saat dia perlahan menyatakan. Tablet klan tidak akan meninggalkan apapun yang memiliki nama biasa-biasa saja. Lupakan orang tuamu. Bahkan Anda tidak memiliki kualifikasi untuk mengukir nama Anda di atasnya. Anda harus menyerah pada niat ini sesegera mungkin. Yao Wangui hanya mengejek Yao Lao setelah mendengar kata-kata itu. Bajingan tua, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak bisa menghabisimu hari ini? Ekspresi Xiaoyan gelap dan suram. Suaranya mengandung niat membunuh yang mendinginkan hati seseorang. Dia memandang Yao Lao seperti seorang ayah. Salah satu hal yang tidak bisa dia terima di dalam hatinya adalah orang lain mempermalukan Yao Lao. Namun mulut Yao Wangui ini dipenuhi dengan kata-kata kotor untuk Yao Lao. Mata Ziyan di samping berkedip setelah merasakan keinginan membunuh di hati Xiaoyan. Kedua matanya menatap Yao Wangui. Jika Yao Wangui berani mengucapkan kata yang tidak pantas, dia akan langsung menyerang. Anda, wajah Yao Wangui berubah menjadi hijau setelah mendengar Xiaoyan memanggilnya bajingan tua. Dia baru saja akan mengutuk dengan marah sebelum dia mundur karena mata tajam Ziyan. Tanpa disadari, 3 tim mereka telah jatuh ke dalam kerugian hari ini. Dia mungkin bisa menahan Ziyan tetapi dengan kekuatan menakutkan Xiaoyan, sepertinya tidak akan menjadi masalah baginya untuk membunuh Yao Tian dan Yao Ling. Keduanya adalah pilar klan Yao, dia pasti akan dihukum setelah kembali ke klan jika terjadi sesuatu pada mereka. Yao Wangui hanya bisa menelan kutukan di mulutnya setelah menyadari teka-teki seperti itu. Matanya seram saat menyapu Xiaoyan dan Yao Lao. Akhirnya, dia mengayunkan lengan bajunya dan membawa Yao Tian dan Yao Ling jauh. Semua orang menghela nafas dengan lembut setelah melihat Yao Wangui mundur dengan sedih. Mata mereka sedikit terkejut saat melihat kelompok Xiaoyan. Mereka tidak menyangka klan kuno seperti klan Yao menderita kerugian di tangan mereka. Tubuh Yao Lao perlahan mengendur saat Yao Wangui dan 2 anggota klan Yao lainnya mundur. Ekspresinya juga pulih. Dia dengan lembut menepuk bahu Xiaoyan dan ingin mengucapkan sesuatu, tapi dia hanya menghela nafas dengan senang pada akhirnya. Saat itu, dia telah melindungi Xiaoyan di bawah sayapnya dan mencegahnya terluka. Pada saat ini, posisi ini diam-diam berubah. Hatinya merasakan perasaan yang rumit ketika dia memikirkan hal ini. Guru, aku akan menemanimu ke klan Yao begitu kita menaklukkan api teratai iblis pemurnian. Xiaoyan menatap Yao Lao yang mendesah dan berjanji dengan lembut.
Dia khawatir Yao Lao akan pergi ke klan Yao sendirian. Iya, Yao Lao ragu-ragu sejenak sebelum dia tersenyum dan mengangguk. Senyumnya hangat dan menyenangkan. Lelucon ini berakhir ketika kelompok Yao Wangui mundur setelah mengalami kemunduran. Kekuatan yang ditampilkan kelompok Xiaoyan menarik perhatian banyak ahli dan faksi, terutama Xian. Ketika suku naga Void kuno kuat, itu tidak kalah dengan klan Gu, klan Hun, atau faksi super lainnya. Setelah akhir lelucon, semua orang sekali lagi menaruh perhatian mereka pada ruang rusak yang jauh. Cahaya putih krem terus mengalir tanpa henti seperti cairan. Gurun di bawah telah berubah menjadi lava berwarna krem. Beberapa gelembung sesekali keluar darinya saat gelembung keluar dari banyak aliran udara yang sangat panas. Bang-bang. Penantian ini sekali lagi berlanjut selama sekitar 3 jam atau lebih. Ruang rusak itu juga telah meluas dari puluhan kaki menjadi ratusan kaki. Samar-samar mungkin untuk mendengar beberapa suara aneh yang dipancarkan dari dalam ruang itu. Ruang yang hancur membengkak sebelum mencapai ukuran beberapa ribu kaki. Itu akhirnya berhenti secara bertahap, dan lingkaran cahaya berwarna krem samar-samar terbentuk di ruang yang hancur. Semua ahli yang hadir tiba-tiba membuka mata mereka saat lingkaran cahaya terbentuk. Mereka bisa merasakan suhu di area ini naik 100 kali lipat dalam sekejap. Sun Er juga membuka matanya saat ini. Matanya yang cantik menatap Xiaoyan saat dia dengan lembut berkata, sudah waktunya untuk bergerak. Kata-katanya sepertinya memiliki kekuatan iblis. Mereka baru saja dikeluarkan dari mulutnya ketika ruang di sekitarnya segera memancarkan suara angin yang terburu-buru. Banyak tubuh dengan aura kuat bergegas keluar dari langit yang jauh dengan kecepatan. Seperti kilat, mereka bertabrakan dengan lingkaran cahaya berwarna krem dengan peluit. Xiaoyan tiba-tiba berdiri saat melihat semua orang keluar. Sebuah panas besar melompat dalam pupil hitamnya. Memurnikan api teratai setan, saya akhirnya menunggu sampai hari ini. Bab 1502, Alam Api Iblis. Xiaoyan GG, Anda harus meminta siapapun dalam kelompok Anda ini yang tidak memiliki kekuatan Ban Seng untuk pergi. Angka tidak penting dalam mencoba menaklukkan api teratai setan pemurnian. Sun Er menoleh dan berbicara kepada Xiaoyan setelah melihat banyak sosok manusia bergegas ke ruang yang hancur itu seperti segerombolan belalang. Iya, Xiaoyan mengangguk. Meskipun individu elit dari aliansi ini dapat dianggap sebagai ahli tingkat atas, banyak dari mereka yang berkeringat di luar wilayah ini. Beberapa dari mereka bahkan harus melepaskan doki mereka untuk menahan suhu tinggi. Jika mereka dengan sembrono menyerbu ke ruang itu, kurang dari 10 dari mereka akan berhasil keluar hidup-hidup. Kalian semua harus kembali ke aliansi terlebih dahulu dan menjaganya dengan baik. Yao Lao berbalik dan berteriak dengan suara yang dalam. Dipahami. Setelah mendengar ini, banyak ahli dari aliansi segera menghela nafas lega, tampak seolah-olah mereka telah dibebaskan dari beban besar. Mereka buru-buru menjawab sebelum mundur dalam formasi cepat dan teratur. Meskipun agak disesalkan bahwa mereka tidak akan memasuki dunia dan melihat sekilas api iblis, lebih baik menyesal daripada kehilangan nyawa. Dengan kekuatan mereka, mereka jelas menyadari peluang mereka untuk bertahan hidup jika mereka menerobos masuk ke ruang yang sangat berbahaya. Haha, saudara Xiaoyan, kita akan masuk dulu. Huo Xuan menghadap Xiaoyan dan menangkupkan kedua tangannya dari jarak yang cukup dekat. Setelah itu, dia pindah dengan penatua Huo Yao, yang memimpin kelompok itu. Kelompok mereka memimpin untuk bergegas ke gugus cahaya putih krem itu. Akhirnya, mereka menghilang. Kita juga harus bergerak. Xiaoyan mengepalkan tangannya dan tersenyum agak cemas setelah melihat para ahli dari klan kuno itu bergegas ke lingkaran cahaya. Xiaoyan GG, dikabarkan bahwa api teratai iblis pemurni menggunakan emosi seseorang sebagai sumber untuk membentuk api iblis di dalam tubuh seseorang. Saat api iblis muncul di tubuh seseorang, bahkan jiwa seseorang akan dibakar menjadi tidak ada. Oleh karena itu, terlepas dari apa yang Anda lihat setelah memasuki ruangan, Anda harus berusaha sebaik mungkin untuk tetap tenang tanpa merasakan kegembiraan atau kesedihan. Anda harus berusaha mengendalikan semua emosi. Kalau tidak, emosi ini akan menarik api iblis. Sun Er mengangguk dan mengingatkan semua orang dengan suara serius. Oh, ekspresi Xiaoyan dan Yao Lao berubah setelah mendengar rumor ini. Api teratai iblis pemurnian terlalu misterius. Bahkan mereka, sebagai alkemis, tidak begitu tahu banyak detail tentangnya. Tidak terduga bahwa api teratai iblis pemurni ini dapat menggunakan emosi manusia sebagai benih.
Metode misterius seperti itu memang layak untuk reputasi api iblisnya. Dipahami. Setiap orang harus berhati-hati. Ayo bergerak. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas dan berhenti mengucapkan kata-kata lain yang tidak perlu. Dia melambaikan lengan bajunya dan tubuhnya memimpin untuk menyerang ke depan. Dia berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas ke lingkaran cahaya dengan kecepatan seperti kilat. Sun Er dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Kulit Xiao Yan tiba-tiba menjadi kering saat dia masuk ke dalam gugusan cahaya. Melewati lingkaran cahaya adalah tugas instan. Setelah matanya sejenak terpesona oleh cahaya, dia menemukan bahwa ruang di sekitarnya telah berubah. Suhu yang mengerikan. Kesan pertama bahwa ruang yang diubah memberi Xiao Yan adalah seperti tungku. Matanya dengan cepat menyapu sekelilingnya, hanya untuk menemukan bahwa dia saat ini berada di ruang misterius dengan api putih krem di sekelilingnya. Bahkan seseorang seperti dia, yang telah menelan 5 jenis api surgawi, merasa sangat panas di tempat ini yang diselimuti oleh api putih krem. Panas ini dipancarkan oleh api putih krem. Sebuah pikiran melewati hati Xiao Yan saat api surgawi di dalam tubuhnya perlahan keluar darinya sebelum membungkus seluruh tubuhnya. Baru kemudian panas yang menyebabkan darah seseorang mendidih melemah secara signifikan. Apakah ini wilayah di mana api teratai iblis pemurni disegel? Di mana Sun Er dan yang lainnya? Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat sekelilingnya yang kosong. Dia seharusnya memasuki dunia ini bersama Sun Er dan yang lainnya. Kenapa hanya dia yang ada di tempat ini? Xiao Yan dengan erat merajut alisnya. Tubuhnya tergantung di udara dan tidak berani melakukan kontak sedikit pun dengan api putih krem. Nyala api ini mungkin bukan tubuh sebenarnya dari api teratai iblis pemurni, tetapi orang tetap tidak boleh meremehkannya. Selain itu, seluruh ruang ini dipenuhi dengan misteri. Ketenangan ini menyembunyikan niat membunuh, jadi yang terbaik adalah selalu berhati-hati. Aku harus meninggalkan tempat ini dulu. Mata Xiao Yan menyapu sekelilingnya. Jari-jari kakinya menekan ruang kosong. Baru kemudian tubuhnya menembak ke depan. Area ini membuatnya agak gelisah, tetapi pertama-tama, dia perlu menemukan yang lain. Tubuh Xiao Yan dengan cepat menerobos lautan api. Suhu tinggi yang memenuhi ruang menyebabkan kulitnya memancarkan gelombang rasa sakit yang menusuk meskipun memiliki perlindungan dari api surgawinya. Bahkan udara di alam ini mengepul. Kehancuran yang tak terlukiskan menutupi seluruh negeri. Xiao Yan terbang ke depan selama hampir 10 menit, tetapi ekspresinya berangsur-angsur menjadi jelek saat dia terus terbang. Masih belum ada akhir dari lautan api bahkan setelah perjalanan 10 menit ini, dan dia belum menemukan sosok manusia lainnya. Seolah-olah lautan api ini tidak ada habisnya. Seberapa besar wilayah ini? Mungkinkah kami telah dikirim ke area yang berbeda ketika kami memasuki ruang ini? Namun, sepertinya saya tidak merasakan tanda-tanda dikirim kemanapun ketika saya masuk. Xiao Yan dengan erat merajut alisnya. Wajahnya dipenuhi dengan pikirannya dan ekspresi kehilangan. Ada suara di depan. Sebuah suara lembut tiba-tiba terpancar dari jarak dekat di depan Xiao Yan saat dia memikirkan semuanya. Dia segera merasakan sedikit kegembiraan di hatinya. Tubuhnya bergerak saat dia bergegas maju, tetapi dia baru saja melakukan perjalanan agak jauh ketika dia tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, ada 3 sosok hitam berdiri di udara tidak jauh di depannya. Mata mereka mengungkapkan ekspresi menyeramkan yang dipenuhi dengan ejekan saat mereka menatapnya. Kepala Aula Jiwa. 3 sosok hitam itu adalah trio Hall of Souls dari luar. Tidak disangka mereka benar-benar akan muncul di tempat ini. Apalagi dari penampilan mereka, sepertinya mereka telah menunggu Xiao Yan. Kenapa kalian semua ada di sini? Xiao Yan menuntut dengan suara yang dalam sambil menatap mereka bertiga. Douqi di dalam tubuhnya diam-diam mulai beredar saat dia bertanya. Tidak ada apa-apa. Kami di sini untuk membiarkan Anda melihat sesuatu. Kepala Hall of Souls sedikit tersenyum. Gelombang kabut hitam tiba-tiba melonjak keluar dari telapak tangannya. Kabut hitam curt sebelum berubah menjadi sosok yang agak ilusi. Xiao Yan merasa seperti disambar petir saat melihat sosok itu. Dia bergumam, "Ayah, Xiao Zhan." Orang yang ditarik keluar oleh kepala aula jiwa secara mengejutkan adalah Xiao Zhan. Namun, Xiao Zhan hanyalah tubuh spiritual. Yan Er. Tubuh Xiao Zhan bergetar setelah mendengar suara Xiao Yan. Dia mengangkat kepalanya, dan matanya menatap pemuda kurus itu dengan tidak percaya. Xiao Yan, hanya ada satu takdir untuk menentang Hall of Souls kita. Penghancuran klanmu. Senyum acuh tak acuh terangkat di wajah kepala aula jiwa.
Tangannya perlahan mendarat di kepala Xiao Zhan saat dia berkata dengan suara lemah, karena kami akan menangkapmu, tidak ada gunanya dia terus hidup. Berhenti. Mata Xiao Yan tiba-tiba berubah menjadi merah darah setelah mendengar suara ketua Aula Jiwa. Kepala Aula Jiwa dengan dingin tertawa saat mendengar raungan Xiao Yan. Dia mengepalkan tangannya dan jiwa Xiao Zhan hancur dengan paksa. Itu berubah menjadi partikel cahaya yang tersebar terpisah sebelum menghilang karena suhu yang sangat tinggi. Xiao Yan tumpul saat dia melihat bintik-bintik cahaya menghilang. Tubuhnya bergetar. Niat membunuh yang mengerikan dengan liar tersapu dari dalam hatinya. Senyum aneh terangkat di wajah kepala Aula Jiwa setelah merasakan niat membunuh liar di hati Xiao Yan. Engah. Kedua mata Xiao Yan berubah menjadi merah darah. Napasnya menjadi seberat banteng sementara dia menatap tajam ke kepala Aula Jiwa. Dia maju selangkah. Namun, tubuhnya langsung terdiam saat kakinya mendarat. Gelombang api putih krem tiba-tiba meletus dari pori-pori yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tubuhnya. Nyala api yang menakutkan mulai mengamuk liar di dalam tubuhnya. Api iblis. Rasa sakit yang intens tiba-tiba dipancarkan dari dalam tubuh Xiao Yan menyebabkan dia mendapatkan kembali akal sehatnya. Hatinya langsung terkejut ketika dia buru-buru mengangkat kepalanya, hanya untuk menyadari bahwa trio Hall of Souls telah menghilang. Ini buruk. Saya telah ditipu. Semuanya di sini adalah ilusi untuk membangkitkan emosi seseorang. Petik 2. Adegan ini menyebabkan Xiao Yan merasa terkejut. Dia tiba-tiba pulih dan akhirnya memahami keanehan seluruh situasi. Api iblis mungkin kuat, tetapi tidak ada yang mengendalikannya. Tidak mudah untuk membakarku. Xiao Yan mengatupkan giginya. Segel tangannya dengan cepat berubah saat api surgawi barunya, yang terbentuk dari penggabungan 5 jenis api surgawi, mulai beredar. Itu menyebar dengan liar ke setiap bagian tubuhnya. Api putih krem bertahan sejenak sebelum mulai dipaksa kembali dalam kekalahan 1 inci pada suatu waktu karena pembalasan sengit dari api surgawi di dalam tubuh Xiao Yan. Akhirnya, api dipaksa keluar dari pori-pori Xiao Yan yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah api putih krem dipaksa keluar dari tubuhnya. Dia dipenuhi keringat. Beruntung daya tahannya terhadap api cukup tinggi dan tubuh fisiknya kuat. Jika tidak, trik ini akan menyebabkan meridian di tubuhnya berubah menjadi debu. Itu memang layak menjadi api iblis. Ilusi yang diciptakannya tidak kalah dengan pohon kuno Bodhisattva. Xiao Yan mengusap keringat dinginnya. Sebuah pikiran melintas di hatinya saat api surgawi di dalam tubuhnya dengan cepat menutupi matanya. Setelah nyala api melonjak, dunia di depannya segera mulai berubah. Lautan api putih krem menghilang. Kabut putih krem yang berukuran sekitar 100 kaki menggantikannya. Pada saat ini, ada lusinan orang dengan cepat terbang di tempat yang sama di dalam kabut ini. Mayat beberapa orang ini sudah dikelilingi oleh api putih krem. Akhirnya, mereka berubah menjadi abu di tengah pekikan yang menyedihkan. Mata Xiao Yan dengan cepat menyapu kabut putih krem ini. Setelah itu, dia mengerti bahwa ilusi itu seharusnya disebabkan oleh kabut misterius ini. Guru. Setelah menyapu pandangannya, Xiao Yan menghentikan mereka pada sosok tua tidak jauh di depannya. Sosok ini adalah Yao Lao, tetapi wajah Yao Lao dipenuhi dengan rasa sakit. Bibit api putih krem yang samar-samar bahkan telah muncul di tubuhnya. Jelas, ini adalah awal untuk dibakar oleh api iblis. Bab 1503, menerobos sebuah hambatan hati. Xiao Yan dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menatap api putih krem yang menyala di tubuh Yao Lao. Dia secara alami mengerti betapa sulitnya untuk mengusir api iblis yang membakar di dalam tubuh seseorang. Jika dia tidak memiliki 5 jenis api surgawi, dia akan berakhir menderita luka serius dari api iblis sebelumnya. Meskipun Yao Lao adalah seorang elit Douseng, dia tidak lagi memiliki api surgawi yang menjaga tubuhnya. Dia akan terluka parah jika api iblis dibiarkan menyerang tubuhnya. Tubuh Xiao Yan secara refleks bergerak sementara hatinya merasa terkejut. Dia muncul di samping Yao Lao dalam sekejap. Setelah itu, telapak tangannya tiba-tiba menghantam punggung Yao Lao. Tangisan rendah juga tiba-tiba keluar dari mulutnya. Xiao Yan telah mencampuradukan fluktuasi spiritual dalam tangisan ini. Gelombang suara yang bercampur dengan fluktuasi ini ditransmisikan ke telinga Yao Lao. Itu bertabrakan dengan jiwa Yao Lao, menyebabkan wajahnya pucat. Matanya yang tertutup rapat juga tiba-tiba terbuka pada saat ini. Yao Lao, yang telah membuka matanya, menatap Xiao Yan di sampingnya. Dia terus terengah-engah melalui mulutnya. Sesaat kemudian,
Dia akhirnya menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata, jadi, api teratai iblis pemurnian itu menakutkan. Tak disangka ia sengaja menciptakan ilusi untuk mengobarkan emosi seseorang untuk menarik kobaran api yang akan membakar diri sendiri. Jika Anda tidak memperingatkan saya sebelumnya, saya khawatir nasib saya tidak akan menyenangkan. Petik 2. Xiao Yan tertawa getir. Matanya menyapu sekelilingnya saat dia berkata, kabut di tempat ini agak aneh. Mari kita tinggalkan daerah ini dulu. Petik 2. Di mana leluhur Huo Yun dan yang lainnya? Yao Lao mengerutkan kening dan bertanya dengan suara khawatir. Alam api iblis terlalu misterius. Itu penuh dengan bahaya fatal. Bahkan seorang elit Douseng akan menghadapi kesengsaraan terus-menerus saat memasukinya. Aku mencari mereka sebelumnya. Tidak ada tanda-tanda mereka di daerah ini. Sun Er dan yang lainnya juga telah menghilang. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menyuarakan pikirannya. Mereka kemungkinan besar dengan Sun Er, Ziyan, dan yang lainnya. Kelompok itu kuat, dan seharusnya tidak sulit bagi mereka untuk melarikan diri dari ilusi. Petik 2. Iya, Yao Lao mengangguk. Bahkan jika dia ingin menyelamatkan mereka, tidak ada yang bisa dia lakukan di tempat yang aneh ini. Satu-satunya hal yang dia merasa beruntung adalah dia tidak membawa kelompok besar masuk. Kalau tidak, mereka semua pasti sudah binasa. Ayo pergi. Xiao Yan melambaikan tangannya. Matanya melirik orang-orang yang masih tenggelam dalam ilusi sebelum mereka dengan cepat keluar dari kabut. Dia tidak bertindak karena kebaikan dan menyelamatkan setiap orang dari mereka. Sebagian besar orang di sini mengejar api teratai setan pemurnian. Mereka bisa digambarkan sebagai pesaingnya. Xiao Yan tidak ingin melihat kebaikannya membawa masalah baginya di masa depan. Xiao Yan dan Yao Lao lolos dari ilusi dan tidak tinggal di daerah ini. Setelah beberapa menit terbang, mereka berhasil keluar dari area yang dikelilingi kabut. Xiao Yan dan Yao Lao merasa tubuh mereka menjadi sedikit lebih ringan setelah mereka lolos dari kabut. Mereka menoleh dan melihat kabut putih krem yang aneh. Xiao Yan menghela nafas lega sambil merasakan ketakutan yang tersisa di dalam hatinya. Xiao Yan GG. Suara gembira terpancar dari jarak yang cukup dekat setelah mereka berdua bergegas keluar dari kabut. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat sebuah platform besar tergantung di udara tidak jauh di depannya. Ada pintu putih besar di ujung peron. Pada saat ini, kelompok Sun Er berkerumun di peron. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka melihat Xiao Yan dan Yao Lao, yang telah keluar dari kabut. Xiao Yan perlahan mendarat setelah melihat Sun Er, Ziyan, dan yang lainnya. Dia bertukar pandang dengan Yao Lao dan nyala api tiba-tiba melonjak ke matanya, tetapi area di depannya tidak berubah. Itu bukan ilusi. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah melihat bahwa tidak ada yang berubah. Dia tersenyum bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Kelompok Sun Er dengan cepat bergegas ke depan. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya sebelum berseru, tidak terduga bahwa api teratai iblis pemurni sudah mampu melepaskan kabut surgawi mimpi buruk. Sepertinya kekuatannya telah meningkat pesat selama 1000 tahun. Nightmare Heavenly Fog. Xiao Yan terkejut. Ini adalah kabut yang dapat menyebabkan seseorang turun ke dalam ilusi selamanya. Ini adalah skill pamungkas unik dari Purifying Demonic Lotus Sein. Dikabarkan bahwa Purifying Demonic Lotus Sein pernah melepaskan skill ini dan menutupi seluruh kota di dalamnya. Orang-orang di kota merasa seolah-olah mereka telah hidup selama beberapa abad. Hanya setelah kabut menyebar, mereka tiba-tiba menyadari bahwa pengalaman 100 tahun hanyalah mimpi. Gu Nanhai samar-samar tersenyum sebelum menghela nafas. Ada desas-desus bahwa api teratai iblis pemurnian tidak dapat menggunakan keterampilan ini 1000 tahun yang lalu. Tidak disangka-sangka kali ini, sepertinya perjalanan ini memang penuh dengan bahaya. Memurnikan Demonic Lotus Sein. Xiao Yan mengingat gugus cahaya setelah mendengar nama ini. Klaster cahaya seharusnya dibuat oleh Purifying Demonic Lotus Sein, tetapi hal yang mengejutkan Xiao Yan adalah bahwa Light Cluster, yang bereaksi terhadap Purifying Demonic Lotus Flame, menjadi sunyi setelah memasuki dunia ini. Di mana sisanya? Mata Xiao Yan menyapu semua orang. Dia melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada orang lain selain mereka di alun-alun ini. Alam ini adalah dunia api teratai iblis pemurnian. Kami telah mendarat di tangannya saat kami memasuki celah itu. Di mana kita akan dikirim akan tergantung pada niatnya. Sun Er menjelaskan, ini sengaja memungkinkan kami untuk bersatu. Alam ini sangat misterius. Sebelumnya, saya menguji apa yang bisa saya lakukan.
Jika saya dengan paksa mencoba untuk keluar dari area ini, bahkan saya akan menderita serangan balasan yang hebat. Tempat ini seperti penjara yang sangat keras. Tidak mungkin untuk menghancurkannya. Gu Nanhai menggelengkan kepalanya. Matanya menatap pintu besar yang tertutup rapat dan berkata, menurut apa yang dikatakan leluhur di klan, situasi yang sama juga terjadi saat itu. Jika kita berjalan melalui pintu besar, kita secara alami akan dapat melihat api teratai iblis pemurnian. Namun, akan ada banyak penghalang di balik pintu besar itu. Kita harus mengatasinya jika kita ingin tiba di api teratai iblis pemurnian. Tempat ini telah didirikan oleh api teratai iblis pemurnian. Kemungkinan tidak akan mudah untuk secara paksa mengisinya. Xiao Yan mengerutkan kening dan berkomentar. Ini adalah wilayah api teratai iblis pemurnian. Bahkan kita hanya bisa mematuhi aturannya sebelum bisa menemukan tubuh aslinya. Gu Nanhai samar-samar tertawa. Dia akan terus mengatakan sesuatu ketika ruang di sekitarnya tiba-tiba berfluktuasi. Suhu yang menakutkan perlahan muncul di sekitar mereka. Hati-hati. Gu Nanhai mengerutkan kening dan berteriak setelah merasakan apa yang terjadi. Tentu saja, pengingatnya tidak perlu. Pada saat ini, semua orang sudah menjadi berhati-hati. Mata mereka lelah melihat banyak distorsi di ruang di sekitar mereka. Rana api iblis. Itu terlalu misterius. Mereka harus berhati-hati mungkin. Bang-bang. Ruang di sekitar mereka menjadi lebih terdistorsi sebelum banyak garis retakan muncul. Gelombang demi gelombang api putih krem menyapu dari celah-celah. Segera setelah itu, banyak sosok manusia dengan api putih krem di sekitar tubuh mereka muncul dari banyak celah seperti air banjir. Dalam sekejap mata, langit telah dipenuhi dengan sosok manusia api ini. Sosok manusia ini tertutup api. Mereka semua memegang tombak api panjang di tangan mereka. Mata tanpa emosi mereka menatap kelompok Xiao Yan. Mata Xiao Yan dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menatap kembali ke banyak sosok manusia api. Dia terkejut menemukan bahwa orang-orang ini memiliki tubuh asli dan aura mereka sangat kuat. Hati-hati, mereka semua budak api, ahli yang telah disempurnakan oleh api teratai iblis pemurni. Mereka adalah bentuk lain dari boneka. Gu Nanhai berbicara dengan suara yang dalam setelah melihat sosok manusia api ini muncul. Mengaum. Puluhan ribu sosok manusia api mengeluarkan raungan keras setelah kata-kata Gu Nanhai terdengar. Tubuh mereka bergerak serempak saat mereka bergegas menuju kelompok Xiao Yan dari segala arah. Momentum mereka benar-benar mengguncang bumi. Xiao Yan mengerutkan kening saat melihat gelombang manusia ini bergegas maju dengan momentum yang ganas. Dia mengulurkan tangannya dan kekuatan mengerikan menyebar. 100 sosok manusia api meledak. Sun Er dan yang lainnya juga melepaskan serangan sementara Xiao Yan melakukannya. Semua orang yang hadir adalah seorang elit Douseng. Serangan mereka secara alami sangat kuat. Angka-angka api itu berubah menjadi tidak ada apa-apa pada satu waktu, tetapi terlepas dari seberapa ganas serangan kelompok Xiao Yan, masih ada banyak budak api yang keluar dari celah-celah itu. Tidak ada akhir dari pembunuhan ini. Tidak ada gunanya melanjutkan pembantaian ini. Kita hanya bisa masuk ke dalam. Gu Nanhai berteriak dengan suara yang dalam. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia merenung sejenak, mengangguk, dan kemudian berkata, ayo pergi. Jari kaki Xiao Yan menekan tanah setelah suaranya terdengar. Tubuhnya bergegas ke depan. Budak api yang menghalangi jalannya meledak ketika mereka mendekat dalam jarak 100 kaki darinya. Kelompok itu mulai dengan mudah menyerang melalui kerumunan manusia api. Mereka semua melemparkan telapak tangan mereka sendiri yang dengan kejam menabrak pintu besar. Bang! Pintu besar tiba-tiba retak terlepas dari serangan gabungan dari begitu banyak ahli. Budak api tak berujung berhenti saat pintu besar pecah, mereka tetap tergantung di langit yang berdesakan bersama. Ayo pergi. Menurut leluhur klan, api iblis terletak di ujung aula api iblis ini. Gu Nanhai berteriak. Kelompok Yao Lao segera mengalihkan pandangan mereka ke Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Dia melirik budak api yang tak ada habisnya di belakangnya dan kemudian melihat area di belakang pintu besar. Setelah hening sejenak, dia mengangguk dan berkata, ayo pergi. Gu Nanhai juga memiringkan kepalanya setelah mendengar Xiao Yan setuju. Tubuhnya bergerak, dan dia memimpin melalui pintu besar. Sun Er dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Xiao Yan merajut alisnya saat dia melihat banyak sosok yang bergegas ke depan. Tetap di sini berarti menghadapi tentara budak api yang tak ada habisnya. Tampaknya hanya mungkin untuk melarikan diri dari situasi ini dengan melanjutkan.
Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hati Xiao Yan samar-samar merasakan kegelisahan. Alam api iblis ini terlalu misterius. Bab 1504, Kapak Raksasa Berwarna Darah. Api putih krem memenuhi mata seseorang di dalam aula yang luas ini. Banyak sosok manusia api berdiri tegak di aula persegi seluas hampir 10.000 kaki ini. Mereka tidak mengeluarkan suara apapun, tetapi aura yang sangat menakutkan memenuhi aula. Aura itu menyatu dan berubah menjadi naga api besar yang menempel di atas kepala sosok manusia api ini. Ada niat membunuh yang melonjak darinya. Kelompok Xiao Yan mempelajari formasi di aula ini dari sudut. Alis Xiao Yan tanpa sadar merajut. Ini bukan pertama kalinya dia melihat situasi seperti itu. Sejak mereka memasuki pintu besar itu, kelompok Xiao Yan telah menyerbu melalui 3 aula yang mirip dengan ini. Tetapi semakin jauh mereka maju, budak api yang mereka hadapi menjadi lebih kuat. Berdasarkan indera kelompok Xiao Yan, setiap budak api di depan mereka memiliki kekuatan Douzun. Satu Douzun tidak layak disebut di mata kelompok Xiao Yan, tetapi ketika jumlah ini meningkat menjadi 10.000, bahkan seorang elit Douzeng harus menahan perhatian mereka, terutama ketika budak api ini bekerja sama dengan sempurna satu sama lain. Kekuatan gabungan mereka sangat menakutkan. Penatuagu, kapan kita akan mencapai akhir jika kita terus menyerang seperti ini? Xiao Yan mengerutkan kening dan tanpa sadar bertanya. Meskipun kelompok mereka cukup kuat, Douqi di dalam tubuh mereka cepat atau lambat akan habis jika mereka terus menyerbu melalui aula tanpa akhir ini. Energi alami dalam alam ini dicampur dengan api iblis. Tidak ada yang berani menyerapnya begitu saja. Bahkan seorang elit Douzeng tidak akan mampu bertahan jika kelelahan seseorang lebih besar dari asupannya. Kami tidak punya pilihan lain. Alam api iblis telah menjadi tempat yang sangat berbahaya setelah dikelola oleh api teratai iblis pemurni selama ribuan tahun. Jika tidak, orang lain tidak akan gagal untuk menangkapnya selama ribuan tahun ini. Gu Nanhai menggelengkan kepalanya dan menjawab. Kerutan Xiao Yan semakin dalam setelah mendengar jawaban ini, tapi dia juga merasa tidak berdaya. Alam api iblis ini terlalu aneh. Setelah menyerbu ke tempat berikutnya, tempat sebelumnya anehnya akan menghilang. Sepertinya ada tangan besar yang tidak terlihat dengan diam-diam memindahkan tempat di belakang mereka, memaksa mereka untuk maju. Apakah leluhur dari klanmu juga menerobos semua rintangan ini ketika mereka datang ke tempat ini di masa lalu? Xiao Yan bertanya. Ya, apakah api teratai iblis pemurni lebih kuat 1000 tahun yang lalu atau lebih kuat sekarang? Mata Xiao Yan berkedip saat dia bertanya. Meskipun api teratai iblis pemurni 1000 tahun yang lalu tidak ditangkap oleh siapapun, itu masih mengalami cedera serius, tetapi 1000 tahun lebih dari cukup waktu untuk pulih sepenuhnya. Selain itu, dari tampilan kabut surgawi mimpi buruk, api teratai setan pemurnian saat ini lebih kuat. Gu Nanhai ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Jadi seperti ini. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat kubah di atas aula besar. Matanya sedikit berkedip, sepertinya api teratai iblis pemurni ini berencana untuk bermain dengan kita seperti boneka. Semua orang merajut alis mereka setelah mendengar kata-kata ini. Dipermainkan oleh api surgawi benar-benar sesuatu yang sulit diterima. Ayo terus berjalan. Xiao Yan merenung sejenak. Setelah itu, dia dengan lembut melambaikan tangannya. Suaranya kembali tenang. Semua orang terkejut setelah mendengar perintah ini. Mereka dengan cepat mengangguk saat tubuh mereka bergerak dan menyerang pada saat yang bersamaan. Kelompok itu dengan mudah menghancurkan tentara budak api di aula dalam sekejap. Setelah itu, mereka semua berubah menjadi sosok cahaya yang muncul di ujung aula dalam beberapa kilatan. Setelah itu, mereka menghancurkan pintu besar lainnya dan memasukinya. Mereka melanjutkan upaya pahit ini untuk mengatasi rintangan selama periode waktu berikutnya, tetapi tugasnya sangat monoton. Setiap aula besar memiliki budak api yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kekuatan budak api meningkat semakin jauh mereka berkelana. Dalam bentrokan terakhir, bahkan leluhur Huo Yun menderita beberapa luka ringan saat melawan tentara budak api. Meskipun sisanya sedikit lebih baik, ekspresi mereka secara bertahap menjadi serius. Serangan terus-menerus mereka sedikit berbeda dari bentrok dengan banyak elit Douzeng, menyebabkan mereka merasa lelah. Bang! Pintu besar aula dihancurkan oleh Xiao Yan tanpa ekspresi dengan serangan telapak tangan. Aula besar lainnya muncul saat pecahan batu ditembakkan. Semua orang merasakan keletihan di hati mereka saat mereka melihat aula besar.
Mereka tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai rintangan ini. Hah! Mata Xiao Yan menyapu aula besar. Namun, dia dengan cepat mengeluarkan suara, iya, karena dia menemukan bahwa aula besar ini tidak dipenuhi oleh budak api. Apakah kita sudah melewati semua rintangan? Sun Er juga menemukan perubahannya. Tidak. Gu Nanhai menggelengkan kepalanya. Matanya terkunci pada sesuatu di tengah aula besar. Ada sosok yang agak kurus berdiri di tempat itu. Anehnya, tidak ada api yang berlama-lama di sekitar tubuhnya. Kedua matanya tertutup rapat saat aura seperti gunung menyebar dari tubuhnya. Doseng Bintang 4. Tubuh Gu Nanhai dan Ziyan bergetar lembut saat ini. Ekspresi serius perlahan muncul di wajah mereka. Meskipun mereka berdua juga Doseng Bintang 4, sosok kurus di aula itu masih sedikit lebih kuat dari mereka. Apakah ini juga budak api? Xiao Yan bertanya dengan tidak percaya. Seberapa mengerikankah api teratai iblis pemurni ini? Itu bisa mengubah Doseng Bintang 4 menjadi budak api. Dia hampir tidak bisa dianggap sebagai budak api karena dia memiliki kecerdasan yang menjadi miliknya. Dibandingkan dengan budak api yang dikendalikan oleh api teratai iblis pemurni, dia memiliki otonominya sendiri. Gu Nanhai berbicara dengan ekspresi serius. Sepertinya ini adalah rintangan terakhir. Kita seharusnya bisa mencapai lokasi api teratai iblis pemurni begitu kita melewati ini. Ini tidak akan mudah. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia berkomentar. Bahkan dengan lineup mereka, tidak akan mudah untuk mengalahkan bintang 4 Doseng. Tidak ada cara untuk mundur sekarang setelah kita datang ke sini. Ziyan merentangkan tangannya saat dia berbicara dengan Xiao Yan. Setelah itu, matanya yang cantik menatap Gu Nanhai saat dia berbicara dengan nada agak malas. Kita berdua harus menyerang bersama dan menghabisinya sesegera mungkin. Aku benar-benar kesal. Aye, Gu Nanhai tidak menolak sarannya. Dia mengerti bahwa akan sulit baginya sendirian untuk berurusan dengan pria kurus ini. Perhatikan lingkungan sekitar. Xiao Yan dengan lembut melambaikan tangannya saat semua orang diam-diam bergegas ke aula. Mereka berpisah dan mengepung sosok manusia kurus itu. Ziyan dan Gu Nanhai mendarat di depan pria itu. Mata sosok manusia yang tertutup rapat itu perlahan terbuka ketika semua orang mendarat di dalam aula besar. Sepasang mata hitam pekat yang kosong dari emosi terungkap, tetapi itu jelas mengandung keaktifan tambahan dibandingkan dengan budak api yang mereka temui sebelumnya. Namun demikian, mata itu masih sedingin es. Kedua matanya hanya menatap Ziyan dan Gu Nanhai di depannya. Tidak ada pihak yang berbicara, tetapi suasana menjadi lebih tegang. Xiao Yan hanya berhasil melihat sosok manusia kurus ini dengan baik setelah mendekatinya. Sosok kurus itu mengenakan pakaian biasa, dan wajahnya tampak benar-benar kaku. Tidak ada ekspresi yang terlihat di wajahnya. Kedua matanya dingin dan acuh tak acuh, tampak seperti es yang tidak meleleh dalam 10.000 tahun. Bang! Tanah aula yang sunyi, tiba-tiba bergetar ketika sosok kurus itu dengan lembut mengepalkan ruang kosong di depannya. Kapak merah darah berukuran 10 kaki yang aneh muncul entah dari mana. Sosok kurus ini tampak sedikit lucu di bawah garis besar kapak raksasa itu. Orang-orang yang hadir dapat dengan jelas merasakan energi mengerikan yang disembunyikan sosok kurus itu. Orang ini benar-benar kuat. Ekspresi Xiao Yan muram. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa ahli seperti itu dapat dikendalikan oleh api teratai iblis pemurni. Gu Nanhai mengerutkan kening saat dia melihat kapak raksasa berwarna darah. Sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Kedua belah pihak tidak mengatakan sesuatu yang tidak perlu setelah kapak berwarna darah muncul. Tiga pasang mata saling menatap. Angin liar tiba-tiba bertiup ketika tiga sosok secara brutal bertabrakan. Riak gempa bumi yang meletus menyebabkan kelompok Xiao Yan buru-buru mundur. Dentang-dentang. Tiga sosok di aula besar melintas dengan kecepatan yang mempesona. Percikan terus memancar saat ketiga sosok itu melintas dan muncul. Aula yang luar biasa kuatnya mulai retak 1 inci pada suatu waktu. Banyak garis retakan mulai menyebar. Kelompok Xiao Yan sudah ditarik dari jarak yang sangat jauh. Mereka tidak dalam posisi untuk ikut campur saat tiga elit Doseng bertukar pukulan. Hanya riak yang tersisa yang membuat mereka merasa terpesona. Bahkan dengan serangan gabungan Ziyan dan Gu Nanhai, sosok kurus yang memegang kapak darah besar itu tidak menyerah. Kapak besar itu menari seperti angin saat aroma berdarah menyebar ke seluruh aula. Meskipun dia kuat, Ziyan dan Gu Nanhai juga bukan orang biasa. Sosok kurus itu secara bertahap jatuh ke dalam kerugian saat pertarungan berlanjut. Namun,
Pembalasan sesekali masih menyebabkan Ziyan dan Gu Nanhai tampak sedikit menyedihkan. Jika itu adalah pertarungan satu lawan satu, kedua individu ini tidak akan cocok untuk orang misterius ini. Dentang. Ketiga sosok itu tiba-tiba melakukan kontak di tengah aula besar. Suara menakutkan tersapu seperti gelombang besar. Sosok dengan kapak darah terhuyung dan terbang mundur. Kakinya menginjak tanah aula besar, membentuk lebih dari selusin lubang yang dalam. Mengaum. Mata acuh tak acuh sosok kurus itu tiba-tiba mengungkapkan panas gila setelah dipaksa kembali. Raungan rendah dipancarkan dari tenggorokannya saat cahaya yang kuat tiba-tiba keluar dari alisnya. Sebuah simbol perlahan muncul di depan mata semua orang saat aura orang kurus itu tiba-tiba melonjak. Mata Xiao Yan segera berhenti pada simbol aneh ini. Setelah itu, dia sepertinya disambar petir karena wajahnya menjadi kusam. Ini adalah tato klan Xiao Klan. Simbol yang muncul pada orang dengan kapak darah adalah tato klan unik dari klan Xiao. Mengapa orang ini memiliki tato klan Xiao? Bab 1505, Ilusi dan Realitas. Mata Xiao Yan tercengang saat dia mempelajari tato klan di dahi sosok kurus itu. Badai besar tampaknya telah bangkit di dalam hatinya. Dalam keadaan normal, dia seharusnya menjadi satu-satunya orang dalam klan Xiao saat ini yang memiliki tato klan seperti itu. Mengapa tiba-tiba muncul pada orang misterius ini? Tato klan-klan Xiao. Kelompok Sun Er juga menemukan tato ini. Mata mereka yang tercengang terlempar ke Xiao Yan. Mereka semua telah melihat Xiao Yan menggunakan tato klan-klan Xiao. Oleh karena itu, mereka sangat akrab dengan hal ini. Mungkinkah itu leluhur klan Xiao? Sun Er menebak. Hati Xiao Yan bergetar setelah mendengar saran ini. Api teratai iblis pemurni ini telah ada untuk jangka waktu yang lama. Jika seseorang menelusuri sejarahnya, itu sudah ada jauh lebih lama daripada yang dimiliki klan Xiao. Bukan tidak mungkin nyala api ini telah menangkap seorang ahli dari klan Xiao selama era itu. Beberapa kegembiraan tanpa sadar naik di dalam hati Xiao Yan, tetapi kegembiraan ini baru saja meningkat ketika secara bertahap tenggelam. Pria kurus ini sepertinya telah menjadi budak api dari api teratai iblis pemurnian. Bang! Pria kurus, yang auranya membubung, tiba-tiba mengayunkan kapaknya ke depan sementara pikiran itu masih melekat di hati Xiao Yan. Angin yang menakutkan langsung merobek udara dan menyusup ke penghalang energi Xi Yan dan Gu Nanhai. Retakan. Penghalang energi seperti kembang tahu di depan serangan menakutkan ini yang bisa menebas langit dan tanah. Penghalang itu dengan cepat hancur. Xi Yan dan Gu Nanhai di dalam tampaknya menderita pukulan berat. Ekspresi mereka memucat saat mereka terhuyung-huyung mundur beberapa langkah. Setiap langkah mereka meninggalkan jejak kaki sedalam setengah kaki. Mengaum. Pria kurus itu tidak berhenti setelah memaksa kembali Xi Yan dan Gu Nanhai dengan kapaknya. Tubuhnya bergerak, dan dia muncul di atas mereka berdua. Kapak berwarna darah aneh itu mengeluarkan suara mendesis saat memotong udara kosong. Itu disertai dengan kekuatan destruktif karena segera meretas ke arah Xi Yan dan Gu Nanhai. Sementara kapak besar itu menebas, mata Xiao Yan dengan cepat berkedip saat dia berdiri tidak jauh. Dia tiba-tiba mengatupkan giginya sebelum tubuhnya berkelebat. Tubuhnya kemudian muncul di depan Xi Yan dan Gu Nanhai. Pada saat yang sama, tato klan dengan cepat muncul di alisnya. Berdengung. Kapak berwarna darah yang sangat besar dengan cepat diperbesar di mata Xiao Yan, tetapi ketika kapak berwarna darah itu setengah kaki dari Xiao Yan, tiba-tiba berhenti. Wajah pria kurus yang seperti mayat, dengan ekspresinya yang sangat dingin dan acuh tak acuh, akhirnya menunjukkan fluktuasi. Melihat kapak besar berwarna darah yang tergantung di atas kepalanya, Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya, tampak seolah-olah dia telah dibebaskan dari beban yang besar. Teratai api yang mengambang di telapak tangannya di bawah lengan bajunya diam-diam tersebar. Dia mengangkat kepalanya. Matanya menatap wajah pria kurus itu, yang tampak bingung. Pria kurus itu sepertinya mengingat sesuatu. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam, bolehkah saya tahu nama sesepuh ini? Saya Xiao Yan, anggota klan Xiao. Klan Xiao. Sebuah riak segera muncul di mata pria kurus yang hilang itu setelah mendengar istilah ini. Dia menatap Xiao Yan di depannya. Secara bertahap, koneksi misterius perlahan muncul di hatinya. Perasaan akrab ini, adalah rasa dari garis keturunan. Kamu adalah anggota klan Xiao. Pria kurus itu membuka mulutnya. Suara serak akhirnya keluar darinya. Xiao Yan buru-buru mengangguk. Dari tampilan situasinya,
orang misterius ini sepertinya terkait dengan klan Xiao. Siapa saya? Namun, kegembiraan ini hanya melonjak ke hatinya ketika dia merasa sedingin es karena kata-kata pria kurus berikutnya. Penatua ini tampaknya tidak memiliki pikiran yang jernih. Kamu adalah Xiao Chen, kapak berwarna darah Xiao Chen. Sebuah suara tiba-tiba ditransmisikan dari belakang Xiao Yan. Suara itu dipenuhi dengan keterkejutan. Xiao Yan menoleh. Dia memandang Gunan Hai, yang memiliki wajah penuh ketidakpercayaan, dan bertanya, Xiao Chen. Xiao Chen. Pria kurus itu juga mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Penatua Gu, apakah Anda kenal dengan penatua ini? Sun Er bergegas mendekat dan bertanya dengan heran. Saya tidak kenal dengan dia. Namun, saya telah melihat kapak berwarna darah ini di buku-buku kuno. Klan Xiao telah menghasilkan orang yang luar biasa saat itu. Senjata yang diketahui orang ini gunakan adalah kapak berwarna darah yang sangat besar. Orang itu bernama Xiao Chen. Gu Manhai menatap pria kurus itu dan berkata, Xiao Chen memiliki bakat yang mengejutkan. Dia bisa dianggap sebagai sepupu Xiao Xuan. Namun, dia tidak suka dikekang oleh apapun dan merupakan orang yang agak temperamental. Sejumlah ahli yang tidak diketahui tewas karena kapaknya sebelum dia menjadi terkenal. Pada akhirnya, dia menghilang tanpa alasan. Klan Xiao tidak dapat menemukan apapun tentang dia terlepas dari bagaimana mereka mencari, tidak terduga bahwa dia benar-benar muncul di sini. Itu benar, berita tentang api teratai iblis pemurni telah menyebar segera setelah dia menghilang. Gunan Hai tiba-tiba berseru saat dia tiba-tiba teringat sesuatu. Sepupu leluhur Xiao Xuan, Xiao Yan tercengang saat dia mengerutkan kening. Dengan kata lain, orang ini juga bisa dianggap sebagai leluhurnya. Namun, dia menghindari bencana besar klan Xiao dengan berada di sini. Itu tidak dapat dengan jelas digambarkan sebagai berkah atau bencana. Gunan Hai berjalan ke sisi Xiao Yan dan menghela nafas. Xiao Yan diam. Dia melihat Xiao Chen ini, yang merupakan leluhur klan Xiao. Pada saat ini, Xiao Chen mengungkapkan perjuangan di wajahnya. Sepertinya dia sedang melawan sesuatu. Dia menolak kendali api teratai iblis pemurnian. Gunan Hai berteriak dengan suara kaget yang rendah setelah melihat wajah Xiao Chen. Xiao Chen memegang kapak raksasanya sementara tubuhnya terus bergetar. Api berwarna krem samar secara bertahap keluar melalui pori-porinya. Ekspresi Xiao Yan sedikit heran saat melihat ini. Api teratai iblis pemurni mencoba menggunakan beberapa metode untuk membuat Xiao Chen mematuhinya sekali lagi, tetapi Xiao Yan tidak tahu bagaimana dia bisa membantu saat ini. Bagaimanapun, api iblis itu telah terbentuk di tubuh Xiao Chen. Tangan Xiao Yan tiba-tiba mengusap dahinya saat dia merasa agak tidak berdaya. Gugus cahaya di dalam kepalanya memancarkan fluktuasi samar pada saat ini. Gugus cahaya itu, yang tiba-tiba bergerak menyebabkan Xiao Yan terkejut. Dia diam-diam merasakan fluktuasi kecil itu. Matanya tiba-tiba berkilat gembira sesaat kemudian. Xiao Yan GG. Sun Er di samping melihat Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kaki untuk berjalan ke Xiao Chen yang gemetaran. Dia tanpa sadar berteriak dengan suara tergesa-gesa. Xiao Yan melambaikan tangannya saat mendengar seruannya. Dia dengan cepat berjalan ke sisi Xiao Chen dan tiba-tiba menepukkan tangannya ke bahu Xiao Chen. Tubuh gemetar Xiao Chen anehnya terhenti setelah tangan Xiao Yan menyentuhnya. Api putih krem yang muncul di dalam tubuhnya perlahan menghilang. Hah! Xiao Chen mengeluarkan beberapa napas kasar dari mulutnya. Dia mengangkat kepalanya beberapa saat kemudian dan melihat tato klan di dahi Xiao Yan dengan ekspresi yang agak rumit. Suaranya serak saat dia bertanya, bagaimana klan Xiao sekarang? Xiao Yan diam. Dia dengan lembut menjawab, klan Xiao tidak ada lagi. Dia kemudian memberikan penjelasan singkat tentang situasi klan Xiao saat ini. Xiao Chen tidak membuka mulutnya sejak Xiao Yan mulai berbicara, tapi darah perlahan mengalir di tinjunya yang terkepal erat. Dia akhirnya berbicara dengan suara gemetar beberapa saat kemudian, bahkan kakak laki-laki Xiao Xuan meninggal. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat dia melihat Xiao Chen, yang mengepalkan tinjunya dengan kepala menunduk. Dia sadar bahwa hati Xiao Chen dipenuhi dengan kebencian yang besar, tetapi bahkan jika dia tetap berada di klan Xiao tidak akan bisa menghindari bencana. Klan Hun terlalu kuat. Tempat ini adalah alam api iblis. Leluhur Xiao Chen, tolong bawa kami ke api teratai iblis pemurnian, Xiao Yan dengan lembut meminta. Kalian semua bukan tandingan api teratai iblis pemurnian. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Suaranya masih serak. Tidak ada cara untuk bertahan hidup.
Bahkan jika kita terus tinggal di tempat ini. Xiao Yan tersenyum tipis. Matanya berkedip dengan cahaya. Ikuti aku. Xiao Chen mengangkat kepalanya. Dia bertukar pandang dengan Xiao Yan sebelum dia perlahan berdiri. Setelah itu, dia berbalik dan menuju ke pintu terakhir. Ayo ikuti. Xiao Yan tidak banyak bicara. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan mengikuti. Gu Nanhai membuka mulutnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengikuti. Berderak. Seluruh kelompok diam-diam mengikuti di belakang Xiao Chen. Mereka menyaksikannya perlahan mendorong pintu itu hingga terbuka. Di balik pintu besar itu ada tangga yang memanjang ke kejauhan. Di ujung lain tangga ada mimbar batu besar. Xiao Yan samar-samar tersenyum sambil melirik mimbar batu di ujungnya. Dia memimpin untuk menaiki tangga batu dan perlahan berjalan sampai akhir. Xiao Chen, Sun Er, dan yang lainnya ragu-ragu sejenak sebelum dengan cepat mengikuti di belakang. Semua orang terdiam saat mereka menaiki tangga batu. Sekitar 10 menit kemudian, mereka akhirnya mulai mendekati mimbar. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia bisa melihat tahta besar diam-diam duduk di altar itu. Sosok berjubah putih duduk di tempat itu. Gumpalan api putih krem tetap ada di sekelilingnya, berubah menjadi berbagai bentuk. Sosok berjubah putih ini duduk dengan tenang. Bukan aura terkecil yang menyebar dari sosok itu, tapi sosok itu tampak sangat aneh bagi kelompok Xiao Yan. Sosok berjubah putih itu akhirnya membuka matanya ketika semua orang melangkah ke mimbar. Senyum yang membuat seseorang merasa sedikit mulai muncul di wajahnya. Kamu akan bisa mendapatkan esensi dari Demon Flame jika kamu mengalahkanku. Jika tidak, kalian semua akan tetap di sini selamanya dan menjadi budak apiku. Suaranya lembut dan hangat, tetapi sepertinya menyebabkan ruang itu sendiri bergetar. Kelompok Gu Nanhai mengungkapkan ekspresi muram saat hati mereka mulai merasakan kekalahan. Orang di depan mereka ini membuat mereka merasa seolah-olah dia tak terkalahkan. Keheningan berlanjut sejenak sebelum Xiao Yan akhirnya menghembuskan napas untuk waktu yang lama. Wajahnya mengandung sedikit kelelahan sementara suara rendah dan dalam perlahan terdengar. Api teratai iblis pemurnian, sepertinya kamu telah mendapatkan semua warisan dari suci teratai iblis pemurni. Kalau tidak, Anda tidak akan bisa berlatih kabut surga mimpi buruk ke tingkat seperti itu. Saya harus mengakui bahwa ilusi yang Anda buat bahkan lebih nyata daripada ilusi pohon purba bodhisattva. Namun, terlepas dari seberapa nyata ilusi itu, pada akhirnya adalah ilusi. Suara rendah Xiao Yan dengan tenang bergema di seluruh mimbar. Senyum hangat di wajah pria tampan itu juga berangsur-angsur menegang.